Informasi berikutnya datang dari kasus perundungan anak SMA yang melibatkan geng anak artis. Saudara, polisi menetapkan 12 orang pelaku perundungan dalam kasus perundungan siswa di SMA Tangerang Selatan. 4 orang jadi tersangka dan 8 berstatus anak berhadapan dengan hukum karena masih di bawah umur. Perilaku bullying masih terjadi banyak di Indonesia, terutama di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Perilaku bullying ini masih menjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi para orang tua, terutama kepada keluarga korban. Ada yang sampai luka-luka parah dan sampai juga ada yang meninggal, seperti video yang barusan kami saksikan. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang bullying. Apa sih definisinya? Serta dampak dan strateginya. Yuk, mari kita simak. Bullying merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully, yang artinya menggertak. Orang yang mengganggu orang lemah. Nah, biasanya dalam istilah Indonesia, kita biasanya menyebutkan dengan penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, dan lain sebagainya. Bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar oleh si pelaku dan disengaja, bertujuan untuk menyakiti orang lain, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror, termasuk tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat. Menurut para ahli, bullying juga dapat diartikan sebagai perilaku yang ditujukan untuk melukai siswa secara terus-menerus dan tanpa sebab. Aksi ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa kasihan kepada sesama temannya. Dia tidak peduli dengan nasib temannya setelah itu. Dia hanya memikirkan kepuasan pada dirinya, dan dia biasanya diakui oleh orang teman-temannya adalah yang terkuat. Dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologi, sosial, ataupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional mendapatkan keuntungan dan kepuasan mereka sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis bully itu ada apa aja? Nah, jenis bully itu ada dua. Ada bully secara verbal dan juga ada bully secara fisik. Nah, untuk bully secara verbal itu bisa berupa julukan nama, ejekan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan lain-lain. Nah, untuk bully secara verbal ini bisa menjadi langkah pertama untuk perilaku bullying yang lainnya. Nah, untuk bully secara fisik yang kedua ini bisa berupa memukul, menendang, ada menampar, mencekik, menggigit, meludah, dan yang lain-lain. Nah, untuk bullying secara fisik ini adalah bullying yang paling tampak dan paling mudah untuk diidentifikasi. Nah, teman-teman juga harus tahu apa sih dampak dari bullying itu. Yang pertama itu ada membenci lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya korban bully itu karena sering tertindas oleh temannya, mereka bisa jadi lebih membenci lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ini ada kesulitan untuk berkonsentrasi. Kenapa? Karena korban bullying itu biasanya depresi. Yang ketiga, cenderung kurang berempati pada lingkungan sekitar. Yang keempat, ada perilaku bullying yang kronis ini dapat membawa perilaku tersebut sampai dewasa. Yang kelima, korban akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan harga dirinya yang kurang. Yang keenam, ada gangguan pada kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk-batuk, radang tenggorokan, ada bibir pecah-pecah, dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir, yang paling fatal dampak dari bullying itu adalah keinginan untuk bunuh diri. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatasi tindakan tersebut? Nah, yang pertama itu ada tunjukkan prestasi. Nah, buat teman-teman yang merasa tertindas atau dibully di sekolah, kalian bisa tunjukkan prestasi kalian kepada orang-orang yang menindas kalian. Nah, yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga yaitu tumbuhkan rasa percaya diri, karena perilaku bullying akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya itu merasa minder dan merasa terpuruk. Yang keempat yaitu tidak terpancing untuk melawan, karena cara mencegah pembuli bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Kelima yaitu jadikan bully menjadi semangat untuk sukses kalian. Yang keenam yaitu jangan menunjukkan sikap takut ataupun sedih, karena orang yang membuli akan merasa puas ketika kita merasa takut dan sedih. Yang ketujuh yaitu laporkan pada pihak yang berwenang jika kalian di sekolah ketika kalian tidak bisa
mengatasinya sendiri, kalian bisa langsung ke guru BK atau ke wali kelas kalian untuk sekedar curhat apa yang sedang kalian alami, apa yang terjadi ketika kalian di kelas, seperti itu. Jangan merasa sendiri dan jangan takut untuk melapor kepada pihak yang lebih berwenang. Jika kalian mengalami perilaku bullying, segera untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying.